Hujan turun sejak sore, membuat udara di penginapan Losmen Melati Indah terasa lembab dan dingin. Raka, mahasiswa semester akhir yang bekerja paruh waktu di sana, sedang menyapu lantai koridor lantai 2. Lampu-lampu tua menggantung redup, dan setiap kali angin berhembus, suara engsel pintu berdecit pelan seperti erangan. Semua kamar udah dicek. Nak Raka? Suara berat itu milik Ibu Ratna, pemilik Losmen, wanita setengah baya dengan wajah keras dan mata tajam. Sudah, Bu, jawab Raka sambil menunduk sopan. Kecuali kamar nomor 7. Saya nggak pegang kuncinya. Ibu Ratna berhenti sejenak. Pandangannya berubah dingin. Kamar itu rusak, katanya cepat. Jangan pernah mendekat ke situ. Biar saya yang urus. Nada suaranya tegas, tapi Raka merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik ketegasan itu. Setiap malam, setelah tamu-tamu tidur, Raka bertugas mengepel lantai dan menata meja resepsionis. Losmen itu sudah berdiri sejak tahun 80-an. Dindingnya kusam, catnya mulai mengelupas, tapi entah kenapa, selalu ada tamu yang datang. Namun, kamar nomor 7 selalu tertutup rapat. Nomor 6 di sebelahnya sering disewa tamu, tapi dinding kamar itu terasa lebih dingin dari yang lain. Seolah udara dari balik kamar 7 terus merembes keluar membawa hawa yang aneh. Malam itu, pukul 1.17, Raka sedang mengecek daftar tamu di meja resepsionis. Semua lampu di lantai 2 padam, hanya cahaya dari lampu meja yang menyorot samar. Lalu, tiba-tiba ia mendengarnya. Hem, hem, hem. Sebuah suara perempuan, pelan, lembut, tapi lirih seperti berasal dari ujung koridor. Raka berhenti menulis. Ia menajamkan telinga. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang menyanyi, nada yang berulang, seolah lagu lama. Dari kamar 7, bisiknya pelan. Ia berjalan perlahan ke arah ujung koridor. Lantai kayu berderit di bawah langkahnya. Semakin dekat ke kamar itu, semakin jelas suara nyanyiannya. Sebuah lagu tanpa lirik. Hanya nada-nada yang menenangkan tapi terasa sendu dan dingin. Pintu kamar nomor 7 terlihat sama seperti dulu. Cat coklatnya mengelupas. Angka 7 dari logam nyaris lepas, dan di bawah pintunya terlihat cahaya tipis berwarna kuning. Padahal, lampu kamar itu seharusnya mati. Permisi, panggil Raka dengan suara ragu. Tidak ada jawaban. Hanya suara nyanyian itu, terus berputar seperti kaset rusak. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Dan saat itu juga, nyanyiannya berhenti. Sunyi total. Detak jantung Raka terasa di telinga sendiri. Perlahan, ia menegakkan tubuh, mundur satu langkah, tapi sesuatu dari dalam kamar mengetuk balik. Tok, tok, tok. 3 kali. Pelan. Teratur. Raka mundur lagi, menahan napas. Tangannya gemetar. Tapi sebelum ia bisa lari, suara itu terdengar lagi, kali ini bukan nyanyian, tapi bisikan halus tepat di telinganya. Jangan, biarkan aku sendirian lagi. Raka langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Koridor kosong. Lampu gantung berayun pelan seperti ada angin lewat, padahal semua jendela tertutup. Ia berlari turun ke resepsionis dengan napas tersengal. Saat sampai di bawah, ia melihat Ibu Ratna berdiri di depan meja, masih dengan daster tidurnya, wajahnya pucat. Kamu dengar, ya? Tanya Ibu Ratna pelan, hampir berbisik. Raka menelan ludah. Iya, Bu, suara nyanyian dari kamar 7. Mata Ibu Ratna memerah. Ia memegang lengan Raka dengan kuat. Dengar, Nak, kalau kamu sayang nyawa kamu, jangan pernah naik ke lantai 2 jam 1 malam. Dan jangan pernah jawab kalau ada yang memanggil dari kamar itu. Suara Ibu Ratna bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut. Raka hanya bisa mengangguk. Tapi setelah Ibu Ratna kembali ke kamarnya, rasa penasaran itu malah tumbuh lebih besar. Siapa yang bernyanyi dari kamar yang katanya kosong? Kenapa Ibu Ratna begitu takut dengan kamar itu? Malam berikutnya, ia sengaja menunggu di resepsionis lewat jam 1. Ia menatap jam dinding yang berdetak lambat. 01.10. 01.15. Pukul 1.17. Dan seperti malam sebelumnya, suara itu muncul lagi. Pelan, tapi jelas. Suara perempuan yang menyanyi,
kali ini lebih dekat. Raka memejamkan mata, merinding. Tapi kali ini ia tidak hanya mendengar nyanyian. Ia mendengar suara langkah kaki yang berjalan pelan di koridor lantai 2. Langkah-langkah itu berhenti, tepat di atas kepalanya. Ia tahu, di atas sana, hanya ada kamar nomor 7. Raka menatap ke arah tangga yang gelap. Dan dari sana, samar-samar, terdengar suara pintu tua berderi terbuka. Lalu suara lembut itu berbisik lagi, hampir seperti memanggil. Raka. Lampu meja berkedip. Dan layar pun perlahan memudar ke hitam. Kadang, kamar yang tertutup bukan berarti kosong. Hanya menunggu seseorang membuka kembali masa lalu yang seharusnya terkubur. Kalau kamu mau tahu siapa yang bernyanyi di kamar nomor 7. Pagi itu, suasana losmen Melati Indah terasa lebih sepi dari biasanya. Raka duduk di meja resepsionis sambil memandangi tangga menuju lantai 2. Sejak kejadian semalam, pikirannya tidak tenang. Setiap kali mengingat suara yang memanggil namanya, bulu kuduknya meremang lagi. Tapi yang paling mengganggu, bagaimana bisa suara itu tahu namanya? Ia yakin, tidak ada tamu yang memanggilnya dari atas. Tidak ada siapapun yang tahu ia sedang berjaga malam itu. Namun suara itu jelas terdengar, lembut, namun penuh duka. Ketika Ibu Ratna muncul dari ruang belakang, Raka langsung berdiri. Bu, panggilnya ragu. Saya cuma mau nanya, kamar nomor 7 itu, dulu pernah dipakai, ya? Wajah Ibu Ratna langsung berubah tegang. Sudah saya bilang, jangan bahas kamar itu. Suaranya meninggi, membuat Raka terdiam. Kalau kamu masih ingin kerja di sini, jangan pernah tanya lagi. Raka mengangguk. Tapi rasa penasaran dalam dirinya justru semakin besar. Malam itu, setelah semua tamu tidur, ia membawa alat perekam suara kecil miliknya. Ia menaruhnya di lantai 2, tepat di depan pintu kamar nomor 7. Ia menyalakan alat itu, lalu menuruni tangga dengan cepat. Jam menunjukkan pukul 1.15. 2 menit kemudian, seperti biasa, suara itu datang lagi. Lembut, bergetar. Mengalun seperti lagu pengantar tidur yang rusak. Raka menutup telinganya, mencoba menahan rasa takut. Tapi di saat yang sama, bagian dari dirinya merasa, iba. Suara itu terdengar kesepian. Pagi harinya, ia kembali ke lantai 2. Perekamnya masih di tempat semula. Ia menurunkan alat itu, menatap pintu kamar nomor 7 yang kini tampak lebih kusam, seperti semakin membusuk dimakan waktu. Siapapun kamu, gumamnya pelan, aku cuma mau tahu kenapa kamu nyanyi setiap malam. Ia membawa alat perekam ke kamarnya di belakang resepsionis, lalu memutar hasil rekaman itu. Awalnya hanya suara langkahnya sendiri. Lalu muncul suara derit lantai kayu, dan kemudian nyanyian itu. Pelan, lembut, seperti semalam. Namun di tengah lagu itu, sesuatu berubah. Suara nyanyian berhenti. Digantikan suara isak tangis, terdengar jelas sekali, seolah perempuan itu menangis tepat di depan mikrofon. Dan di antara isakan itu, terdengar suara lirih yang membuat darah Raka terasa dingin. Ratna, buka pintunya, tolong aku. Raka menatap layar perekamnya, wajahnya pucat. Ratna, gumamnya pelan. Nama Ibu Ratna? Tangannya gemetar. Ia memutar ulang bagian itu beberapa kali. Suara itu jelas sekali. Dan nadanya memohon, seperti seseorang yang sudah terlalu lama terkunci di tempat gelap. Sore harinya, Raka memutuskan untuk menanyakan hal itu secara halus. Saat Ibu Ratna sedang menjemur spray di halaman belakang, ia menghampiri dengan hati-hati. Bu, saya nggak bermaksud ngelawan, katanya perlahan. Tapi saya nemu rekaman semalam. Ada suara perempuan yang nyebut nama ibu. Spray yang sedang dijemur langsung terlepas dari tangan Ibu Ratna. Wajahnya memucat, dan mata tuanya berkaca-kaca. Kamu dengar? Apa? Suaranya hampir berbisik. Raka menelan ludah. Dia nangis bilang, Ratna, buka pintunya. Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh begitu saja. Sudah, jangan diterusin lagi, nak, katanya pelan, tapi penuh tekanan. Kalau kamu masih dengar suaranya, tolong pura-pura nggak dengar. Itu bukan buat kamu. Tapi,
Bu. Sudah. Ibu Ratna membentak tiba-tiba, matanya merah. Jangan tanya lagi. Kamu nggak tahu apa-apa tentang kamar itu. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raka terpaku di halaman. Malamnya, losmen kembali sunyi. Hujan turun deras. Raka duduk di meja resepsionis sambil menatap tangga ke lantai 2. Kata-kata Ibu Ratna berputar di kepalanya, itu bukan buat kamu. Tapi justru kalimat itu membuatnya makin penasaran. Siapa sebenarnya yang dipanggil oleh suara itu? Pukul 1.17, suara nyanyian kembali terdengar. Namun kali ini, bukan dari lantai 2. Suara itu terdengar tepat dari belakang resepsionis, dari gudang tua tempat Raka biasa menyimpan alat pembersih. Ia menoleh perlahan. Pintu gudang tertutup, tapi dari celah bawahnya terlihat cahaya redup berwarna kuning. Padahal lampu di dalam gudang mati. Raka berdiri. Langkahnya gemetar saat ia mendekat. Suara nyanyian itu berhenti lagi. Ia membuka pintu gudang dengan perlahan. Sebuah angin dingin langsung keluar, membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam ruangan itu, kosong. Tapi di lantai, ia melihat pita kaset tua berdebu. Di labelnya tertulis, Ratna Amira Suara Hati. Raka menatap benda itu lama. Siapa Mira? Bisiknya. Tiba-tiba, pintu gudang tertutup keras di belakangnya, brak, lampu padam. Dan dalam gelap itu, dari balik kegelapan gudang, terdengar suara perempuan berbisik tepat di telinganya. Kamu udah dengar? Sekarang tolong aku keluar dari kamar itu. Raka membeku, tak bisa bergerak. Di luar, angin berhembus lewat celah jendela, membawa aroma melati busuk yang samar-samar memenuhi udara. Malam berikutnya, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan, menyinari atap losmen melati indah yang sudah mulai berkarat. Raka duduk sendirian di meja resepsionis. Menatap kaset tua bertuliskan, Ratna Amira Suara Hati, yang kini ia simpan dalam plastik bening. Ia belum berani memutarnya lagi. Namun rasa penasaran menekan pikirannya tanpa henti. Siapa Mira, dan kenapa suaranya terus memanggil dari kamar nomor 7? Sejak ia menemukan kaset itu, setiap malam ada yang berubah di losmen. Bunga melati yang biasanya disimpan di meja tamu kini menghitam dalam semalam, dan dinding di dekat tangga tampak lembab seolah terkena tetesan air dari dalam. Tamu-tamu juga mulai mengeluh. Bilang kalau mereka mendengar suara langkah kaki di koridor saat jam 1 lewat. Padahal, di buku tamu, hanya ada 2 orang yang menginap, dan kamar nomor 7, seperti biasa, tidak pernah disewakan. Sekitar pukul 00.45, Raka mulai merasa kantuk. Ia merebahkan kepala di meja resepsionis. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas. Pelan. Berat. Langkah itu berpindah dari ujung koridor ke arah tangga, lalu berhenti tepat di atas tangga kayu. Raka mendongak. Koridor lantai 2 tampak gelap. Hanya satu lampu kecil di ujung yang berkedip-kedip. Ia memanggil pelan. Bu Ratna? Tidak ada jawaban. Namun langkah itu mulai bergerak lagi, kali ini menuju arah kamar nomor 7. Ia berdiri perlahan, menggenggam senter kecil di tangannya. Jantungnya berdetak cepat. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah udara di sekitar tangga menjadi lebih padat dan dingin. Saat ia naik ke lantai 2, ia melihat sesuatu di ujung koridor. Bayangan. Bayangan seorang perempuan berdiri diam di depan kamar nomor 7. Bayangan itu tidak jelas. Hanya siluet hitam panjang, dengan rambut yang menjuntai sampai ke lantai. Raka menelan ludah. Ia mengarahkan senternya ke sana. Namun begitu cahaya menyentuh bayangan itu, sosoknya menghilang. Tapi pintu kamar nomor 7 kini terbuka sedikit. Suara deritnya pelan tapi menembus sunyi malam. Cerea. Dari celah pintu, keluar embusan udara dingin dan bau busuk yang menusuk, seperti bunga melati busuk bercampur darah. Raka mundur setapak, menahan napas. Dalam diam, terdengar suara napas dari balik pintu. Lembut, cepat, seperti seseorang yang baru saja menangis. Raka ingin lari, tapi kakinya seolah tertancap di lantai. Tangannya terangkat sendiri, perlahan mendorong pintu yang terbuka sedikit itu. Tok! Pintu bergerak beberapa senti, menimbulkan derit panjang.
Ia mengarahkan cahaya senter ke dalam kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dinding-dinding kamar dipenuhi goresan seperti bekas kuku, dan di lantai terlihat bekas darah kering yang sudah menghitam. Raka menelan ludah. Ia melangkah setapak ke dalam. Dan tepat saat cahaya senternya menyorot ke arah tempat tidur tua di pojok ruangan, kasur itu bergerak sendiri. Pelan, seperti seseorang baru saja bangun dari tidur panjang. Raka terlonjak mundur. Senter di tangannya jatuh, dan dalam gelap ia mendengar suara itu lagi. Kali ini bukan nyanyian, tapi bisikan lirih tepat di telinganya. Jangan biarkan dia kunci aku lagi. Raka menjerit kecil dan langsung berlari keluar kamar. Ia menutup pintu keras-keras, lalu berlari menuruni tangga tanpa menoleh. Begitu tiba di bawah, ia memutar tubuhnya, dan melihat bayangan perempuan itu berdiri di lantai 2, di depan kamar nomor 7, menatap ke arahnya. Namun kali ini, bayangan itu menangis. Keesokan paginya, Raka terbangun di kursi resepsionis. Mimpi semalam masih jelas di kepalanya. Atau mungkin bukan mimpi? Ia melihat ke tangannya, ada bekas noda hitam seperti jelaga. Dan di meja, ia menemukan bunga melati segar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bunganya putih, masih basah, tapi aromanya menusuk seperti bau mayat. Saat Ibu Ratna turun pagi itu, wajahnya tampak letih. Ia melihat bunga itu dan langsung pucat. Siapa yang taruh ini? Raka menjawab jujur, saya nggak tahu, Bu. Pas saya bangun, udah ada di sini. Ibu Ratna terdiam lama. Dia mulai lagi, gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Lalu ia menatap Raka tajam. Kamu buka kamar itu semalam, ya? Raka tak menjawab. Ia hanya menunduk. Ibu Ratna menghela napas berat, tangannya bergetar. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, Nak. Sekali kamu buka pintu itu, dia nggak akan berhenti. Sekarang dia tahu kamu bisa dengar dia. Raka menatap wajah Ibu Ratna yang pucat dan ketakutan. Dia? Siapa, Bu? Tanyanya pelan. Tapi sebelum Ibu Ratna menjawab, terdengar suara dari atas. Sesuatu jatuh keras dari lantai 2. Keduanya menoleh bersamaan. Suara itu datang dari kamar nomor 7. Malamnya, Raka kembali bermimpi. Ia berdiri di dalam kamar yang sama, tapi kali ini terlihat penuh cahaya lilin. Di depannya, seorang gadis muda bergaun putih duduk di lantai, memeluk lutut, wajahnya sembab karena menangis. Raka mencoba mendekat. Namamu? Mira, ya? Tanyanya. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, suaranya serak. Dia kunci aku di sini. Ratna, adikku. Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Jam di meja menunjukkan pukul 1.17. Dan di luar kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki berjalan menuju kamar nomor 7. Diikuti suara nyanyian yang kembali hidup, lebih jelas dari sebelumnya. Sejak malam mimpi itu, Raka tidak bisa tenang. Wajah gadis yang memanggil dirinya di dalam mimpi, yang mengaku bernama Mira, terus menghantui pikirannya. Matanya yang kosong, suaranya yang lirih memohon, seolah arwah itu benar-benar masih ada di kamar nomor 7. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela tua losmen melati indah, tapi hawa dingin di dalam rumah tidak juga pergi. Raka memutuskan untuk menyapu bagian belakang losmen, tempat yang jarang dijamah Ibu Ratna. Di sanalah, di balik tumpukan perabot tua berdebu, ia menemukan sebuah lemari kayu kecil yang pintunya nyaris copot. Penasaran, Raka membukanya. Di dalamnya ada album foto lama, berdebu dan lembab. Ia meniup debu di permukaan kulitnya, membuka halaman pertama, dan matanya langsung terpaku. Foto-foto hitam putih dari tahun 1980-an. Beberapa menampilkan losmen ini saat masih baru dibuka, dengan cat dinding yang masih segar, bunga melati menghiasi tiap meja tamu. Namun yang membuatnya gemetar adalah foto di halaman terakhir. 2 perempuan muda tersenyum di depan losmen. Satu dari mereka adalah Ibu Ratna, masih muda, cantik, dan tampak bahagia. Yang satunya lagi, wajahnya mirip sekali dengan bayangan yang dilihat Raka di koridor. Di bawah foto itu tertulis dengan spidol hitam. Ratna Mira, 1987. Tapi bagian nama,
Mira, disobek setengahnya. Bekas sobekannya kasar, seperti sengaja dihapus dari sejarah. Raka menatap foto itu lama. Senyum dua saudara itu terasa palsu, seperti menyembunyikan sesuatu. Ia menutup album itu, tapi saat hendak mengembalikannya ke lemari, selembar foto lain terjatuh. Foto kecil, warnanya sudah pudar. Menunjukkan sosok perempuan bergaun putih yang duduk di depan pintu kamar nomor 7. Dan yang membuat darah Raka membeku, di belakang perempuan itu tampak bayangan seseorang memegang pisau. Ia mundur pelan. Lalu tiba-tiba, dari arah lorong belakang, terdengar suara seseorang menangis. Pelan, lirih, tapi jelas. Raka memanggil, "Ibu Ratna?" Tidak ada jawaban. Hanya tangisan itu yang semakin dekat. Ia berjalan pelan menuju sumber suara, gudang tua tempat ia menemukan kaset beberapa malam lalu. Pintu gudang sedikit terbuka, dan dari celahnya keluar aroma melati busuk yang sangat tajam. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu. Kosong. Tapi di lantai kini berserakan foto-foto tua yang sama seperti di album. Dan di dinding, entah dari mana asalnya, ada tulisan samar seperti bekas tangan berdarah. "Dia bunuh aku di kamar itu." Raka mundur ketakutan, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari tangga belakang. Suara langkah pelan, lalu suara perempuan berbisik. "Kenapa kamu cari aku, Raka?" Senter di tangannya gemetar saat diarahkan ke tangga. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di dinding tangga, terpampang bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya, bergerak sendiri meskipun tak ada sosok di sana. Raka menjatuhkan senternya, lalu lari ke arah depan losmen. Namun ketika ia sampai di ruang tamu, Ibu Ratna sudah berdiri di sana. Wajahnya tegang, matanya merah seperti baru menangis. "Apa yang kamu lihat di belakang?" tanyanya dengan suara datar. Raka tidak menjawab. Ia hanya memegang foto yang tadi jatuh, foto Ratna dan Mira muda. "Ibu," suaranya pelan, "siapa Mira?" Wajah Ibu Ratna menegang seketika. Ia menatap foto itu, lalu menutup mulut dengan tangan, air mata mulai mengalir. Jangan buka lagi masa lalu itu." "Tapi saya harus tahu," desak Raka. Dia minta tolong, Bu. Di kamar nomor 7. Ibu Ratna menatap Raka lama. Akhirnya, ia berbisik. "Mira, adik kembarku. Kami dulu membangun losmen ini bersama. Tapi dia hilang 30 tahun lalu." Raka menatapnya tak percaya. "Ibu yakin dia hilang?" "Ya," suara Ibu Ratna bergetar. "Dia pergi tanpa pesan. Sejak malam itu." Raka menelan ludah. "Malam apa, Bu?" Namun sebelum sempat menjawab, lampu losmen tiba-tiba padam. Gelap total. Hanya suara angin berhembus dari arah lantai 2. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara perempuan tertawa kecil. Pelan, panjang, seperti tawa seseorang yang sangat terluka. "Dia bohong, Raka. Aku nggak pernah pergi." Suara itu berasal dari atas, dari kamar nomor 7. Ketika lampu menyala kembali, Raka dan Ibu Ratna menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Dari lantai 2, terlihat bayangan perempuan bergaun putih melintas di koridor menuju kamar 7, dan pintunya terbuka perlahan. Udara dingin turun ke bawah seperti kabut tipis. Kaset di meja resepsionis yang sebelumnya diam kini berputar sendiri. Dari speaker kecilnya terdengar suara nyanyian lembut yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Hanya kali ini, di akhir lagu terdengar satu kalimat tambahan. Pelan, tapi jelas. "Ratna, aku masih di sini." Malam itu udara terasa berat. Jam di ruang tamu losmen menunjukkan pukul 2.13, dan seluruh bangunan tampak seperti menahan napas. Lampu gantung bergoyang pelan, mengeluarkan suara cereak-cereak, yang menyatu dengan desau angin dari luar. Raka duduk di kursi kayu dekat meja resepsionis, menggenggam foto Ratna dan Mira. Ibu Ratna berdiri di depan tangga, menatap ke atas dengan mata kosong. Dari lantai 2, samar-samar terdengar suara melodi kaset, lagu yang sama seperti malam-malam sebelumnya. "Ratna, aku masih di sini." Suara perempuan itu terdengar semakin nyata. Raka menatap Ibu Ratna, lalu berkata pelan, "Bu, kalau Ibu nggak mau cerita,
saya yang akan buka kamar itu. Wajah Ibu Ratna memucat. Jangan, Raka. Kamu nggak tahu apa yang kamu hadapi. Tapi suara itu minta tolong. Raka membalas tegas. Kalau benar Mira masih di sana, saya nggak bisa diam. Tanpa menunggu jawaban, Raka menyalakan senter dan melangkah ke tangga. Setiap anak tangga yang diinjak berderit nyaring, seperti memperingatkannya untuk berhenti. Namun rasa penasaran sudah terlalu dalam. Lantai 2 losmen itu gelap, hanya cahaya bulan yang menembus lewat jendela sempit di ujung lorong. Raka berjalan perlahan menyusuri koridor yang lembab dan berdebu. Nomor kamar 1-6 ia lewati satu persatu, hingga akhirnya sampailah ia di depan pintu kamar nomor 7. Pintu itu terbuka sedikit, seperti menunggunya masuk. Dari celahnya keluar aroma melati busuk, sama seperti yang tercium di gudang. Ia menyorotkan senter ke dalam, tapi cahaya seolah ditelan kegelapan. Jantungnya berdegup keras. Ia dorong pintu itu perlahan, krek. Kamar itu kosong. Tidak ada perabot. Hanya kasur tua di pojokan dan noda gelap di lantai kayu, seolah bekas sesuatu yang pernah mengering di sana. Raka menunduk dan sadar, itu bekas darah. Tiba-tiba, udara di dalam kamar menjadi sangat dingin. Lampu senter berkedip-kedip. Di cermin tua yang tergantung di dinding, Raka melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat, mata kosong. Perempuan itu memandangi dirinya melalui pantulan cermin. Tapi ketika Raka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dari arah kasur, terdengar suara lembut memanggil. Raka. Ia menyorotkan senter ke arah suara, dan di sana, duduk di tepi kasur, Mira, sosok yang ia lihat di mimpi. Pucat, tapi kali ini ia tampak hidup. Matanya berkaca-kaca. Kau datang, katanya lirih. Kau akhirnya membuka pintunya. Raka menelan ludah. Kau, Mira? Mira mengangguk pelan. Aku sudah lama menunggu seseorang yang berani masuk ke sini. Raka berjalan pelan mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Mira menatapnya lama, lalu menunjuk lantai di bawah kasur. Kebenarannya ada di bawah situ. Raka menyingkirkan kasur tua itu dengan tangan gemetar. Di bawahnya, papan lantai sedikit terangkat. Ia mencongkelnya, dan terhentak. Sebuah kotak logam berkarat. Di dalamnya, sepotong kain putih berlumur darah, pita rambut melati, dan cincin dengan inisial RSM. Raka memandang Mira. Ini, milik kalian berdua? Mira tersenyum sedih. Ya. Cincin kembar kami. Tapi malam itu, semuanya berubah. Suara tangis mulai menggema di seluruh kamar. Dinding seolah meneteskan air mata hitam. Bayangan di cermin mulai bergerak sendiri, memperlihatkan kilasan masa lalu. Proyektor film 2 flashback, visual sinematik. Kamar nomor 7 di masa lalu, terang, bersih, penuh bunga melati. Mira dan Ratna muda sedang bertengkar keras. Mira menuduh Ratna mencuri tamu dan uang losmen untuk dirinya sendiri. Ratna menangis, menyebut Mira egois dan kejam. Lalu, pertengkaran itu memuncak. Ratna tak sengaja mendorong Mira, hingga kepalanya terbentur meja. Darah mengucur. Ratna panik, mencoba menolong, tapi Mira terjatuh dan tidak bergerak lagi. Ratna menutup mulut, menangis histeris, lalu berbisik. Aku nggak bermaksud. Mira. Ia menyeret tubuh adiknya, menyembunyikannya di bawah lantai kamar 7. Sejak malam itu, ia mengunci kamar dan berbohong pada semua orang bahwa Mira pergi meninggalkan losmen. Kembali ke masa kini. Raka terpaku, air matanya menetes tanpa sadar. Ibu Ratna tiba-tiba muncul di pintu kamar, wajahnya hancur karena tangis. Aku cuma ingin semuanya berhenti, katanya dengan suara parau. Aku sudah menyesal, setiap malam aku dengar dia menangis di sini. Mira berdiri, tubuhnya mulai berpendar cahaya lembut. Aku tidak ingin membalas. Kak, aku hanya ingin ditemukan dan dimaafkan. Ratna jatuh berlutut, menangis keras. Raka berjongkok, meletakkan cincin itu di lantai dan berbisik. Sekarang kamu bisa tenang, Mira. Perlahan, bayangan gelap di kamar mulai menghilang. Aroma melati berganti dengan udara hangat.
Cahaya bulan menerobos jendela dan mengenai wajah Mira, yang kini tersenyum tenang sebelum menghilang sepenuhnya. Di cermin, tulisan samar muncul sendiri. Terima kasih, Raka. Keesokan harinya, polisi datang setelah Raka melapor. Di bawah lantai kamar 7, mereka menemukan kerangka manusia perempuan yang terbungkus kain putih, dengan cincin berinisial M. Losmen itu ditutup untuk selamanya. Namun sebelum pergi, Raka sempat menoleh sekali lagi ke arah kamar 7. Pintunya kini tertutup rapat. Tapi di kaca jendela atasnya, bayangan dua perempuan tampak berdiri bersebelahan, tersenyum ke arah matahari pagi. Sudah seminggu berlalu sejak pengungkapan di kamar nomor 7. Losmen Melati Indah kini resmi ditutup oleh pihak berwenang. Papan besar bertuliskan, disegel, menempel di depan pagar, dan rumput liar mulai tumbuh di jalan setapak menuju pintu utama. Namun, setiap malam, orang-orang sekitar masih mengaku melihat cahaya samar dari lantai 2. Seolah ada seseorang yang menyalakan lampu di dalam kamar itu, lalu mematikannya lagi perlahan. Raka duduk di warung kecil seberang losmen. Hujan rintik-rintik turun sore itu, membuat aroma tanah bercampur dengan wangi melati liar dari kebun belakang. Ia masih membawa foto lama yang ditemukannya, foto Ratna dan Mira, kini sudah dipulihkan tanpa sobekan. Aneh ya, gumam Raka pelan sambil menatap foto itu. Setelah semuanya selesai, kenapa aku masih merasa dia belum pergi sepenuhnya? Penjaga warung, seorang bapak tua, ikut menatap ke arah losmen. Losmen itu memang aneh, Nak, katanya pelan. Dulu waktu saya masih kecil, dua perempuan itu sering terlihat duduk di teras malam-malam. Sekarang cuma bayangannya yang tersisa. Raka tersenyum kecil. Mungkin mereka cuma belum siap berpisah. Malam harinya, Raka memutuskan kembali ke losmen. Ia ingin mengambil barang-barangnya yang tertinggal, senter, jaket, dan catatan kecil yang digunakan saat membantu polisi. Ia tahu seharusnya tempat itu tidak boleh dimasuki lagi, tapi langkahnya terasa ringan. Entah kenapa, seperti ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Begitu masuk ke dalam, udara di dalam bangunan terasa dingin tapi tenang. Tidak ada lagi aroma busuk, tidak ada suara tangisan. Hanya keheningan, seolah tempat itu akhirnya bisa beristirahat. Ia naik ke lantai 2 dengan senter di tangan. Setiap langkahnya bergema di koridor panjang itu. Pintu kamar 1-6 tertutup rapat, tapi saat ia melewati kamar nomor 7, pintunya terbuka sedikit. Raka berhenti. Ia menatap ke dalam. Kamar itu kini bersih. Papan lantai yang dulu rusak sudah diganti oleh petugas forensik, dan kasurnya sudah dibuang. Namun di tengah ruangan, terdapat satu benda kecil yang sepertinya diletakkan setelah semuanya berakhir. Seikat bunga melati segar, di atasnya ada pita putih bertuliskan, "Untuk Mira." Raka mendekat perlahan, lututnya terasa lemas. Ia meletakkan foto Ratna dan Mira di samping bunga itu, lalu berbisik, "Sekarang kalian berdua sudah bebas, kan?" Udara di sekitarnya tiba-tiba berubah hangat. Senter di tangannya berkedip pelan, lalu mati total. Tapi dari arah jendela, cahaya lembut bulan masuk menerangi kamar. Di cermin tua yang masih tergantung di dinding, terlihat dua sosok perempuan berdiri berdampingan. Satu mengenakan baju putih, satu berbaju melati. Keduanya tersenyum lembut ke arah Raka. Mira menunduk sedikit, lalu berbisik dengan suara nyaris tak terdengar, "Terima kasih." Raka hanya diam. Matanya berkaca-kaca. Ketika ia berkedip, bayangan mereka sudah hilang. Namun di cermin itu kini tertulis samar dengan embun, "Dia sudah memaafkanku." Raka berjalan keluar dari kamar dengan langkah pelan. Namun saat ia menuruni tangga, ia mendengar sesuatu. Suara kaset berputar dari meja resepsionis. Padahal kaset itu sudah dibawa polisi. Ia mendekat perlahan. Dan benar, tape tua itu menyala sendiri, memutar lagu yang kini terdengar berbeda. Nada-nadanya lembut, tenang, dan di akhir lagu terdengar suara Mira berkata pelan, "Losmen ini sudah damai, tapi jangan pernah biarkan kamar 7 disewakan lagi." Raka menatap tape itu lama, lalu tersenyum kecil. Ia matikan listriknya dan berjalan keluar. Saat menutup pintu utama, ia menoleh sekali lagi ke arah koridor. Dari lantai 2,
Samar terlihat bayangan perempuan melambaikan tangan. Bukan menyeramkan, tapi seperti ucapan selamat tinggal. Proyektor film 2 beberapa bulan kemudian, Losmen Melati Indah kini berubah menjadi bangunan kosong yang dipenuhi debu. Namun suatu malam, seorang pengusaha properti datang ke sana bersama asistennya. Ia ingin merenovasi dan membuka kembali tempat itu untuk umum. Kita ubah semua, ganti nama, jual konsep vintage, katanya sambil tersenyum. Saat mereka naik ke lantai 2, sang asisten berhenti di depan salah satu pintu. "Pak, yang ini dikunci dari dalam." Pengusaha itu membaca tulisan di atasnya, nomor 7. Ia tertawa kecil. "Ah, tinggal didobrak aja nanti." Namun tiba-tiba, lampu lorong berkedip. Udara mendadak dingin. Dan dari dalam kamar, terdengar suara kaset tua yang berputar. "Losmen ini sudah damai. Jangan pernah buka kamar 7 lagi." Asisten itu pucat. "Pak, tadi Bapak dengar." Pengusaha itu menatap pintu nomor 7. Terdiam. Di gagang pintunya, melati segar baru saja mekar. Cut to black.